Shalom semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada kabar sukacita ya bahwa tidak lama lagi kita akan dapat kembali berkumpul di rumah besar kita di Jalan Kelapa Sawit. Dan semoga kabar ini membuat kita semua semakin semangat untuk terus mendoakan bangsa dan negara kita supaya segera pulih, bahkan supaya negara kita bisa lebih maju dan lebih berjaya lagi. Amin, saudaraku ya. Nah, baiklah, mari kita kembali belajar firman Tuhan dengan topik sikap siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun ya. Saya rasa baik juga untuk menambahkan kata kapanpun supaya kita tidak disalah mengerti oleh siapapun yang membaca judul video khotbah kita ini di YouTube. Mereka mungkin membaca tetapi tidak melihat isinya. Nah, supaya Anda juga pahami ya, kenapa kita membicarakan kedatangan Tuhan. Ini bukan karena kita putus asa menghadapi keadaan yang tidak baik saat ini ya. Kita memang sempat kaget dengan efek dari pandemi yang juga menggoncangkan sendi-sendi kehidupan banyak orang ya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang terjadi saat-saat ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan malapetaka yang akan terjadi yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Saudaraku, kita juga bukan orang yang sembrono yang dengan gampang mengatakan Tuhan akan datang sebentar lagi, beberapa minggu lagi, atau beberapa bulan ke depan, atau di tahun sekian. Tidak, saudaraku, kita bukan orang seperti itu. Tetapi kita juga bukan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan datang di awan-awan untuk menjemput gereja. Kita bukan orang yang tidak percaya, saya ulangi, sebab kedatangan Tuhan adalah salah satu pilar daripada iman yang kita terima dari Injil. Saudaraku, Injil itu artinya kabar baik. Dan kita menerima Injil, kita menerima kabar baik itu dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi juru selamat kita. Dia telah lahir, Dia telah wafat, Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga. Tetapi satu lagi, Dia akan datang kembali. Nah, saudaraku, 5 hal inilah yang namanya Injil yang seutuhnya, saudaraku ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Amin, saudaraku. Katakan amin ya. Nah, saudaraku, sekarang saya minta Anda katakan Maranatha. Maranatha. Maranatha artinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saudaraku, oleh karena itu saya ingin membuat kita semua menjadi orang yang siap siaga kapanpun Tuhan datang. Kita cus gitu ya, kata anak-anak sekarang, cus berangkat ya. Seperti sepasang suami istri, saudaraku, yang sudah menyiapkan sebuah tas yang berisi perlengkapan untuk pergi berangkat bersalin ya. Begitu saatnya langsung cus berangkat. Nah, saya mau mengajak Anda untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di kota Tesalonika. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa setiap pasal di dalam kitab Tesalonika selalu diakhiri dengan pesan kedatangan Tuhan ya. Mari kita buktikan. Mari kita membuka-buka Alkitab kita ya. 1 Tesalonika ya. Kita fokus pada surat 1 Tesalonika. Kita lihat sekarang pasal 1, saudaraku, dan buka ayat 10. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Kita baca ya. 2, 3. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka
yang akan datang. Amin. Ya, kedatangan anaknya. Anda garis bawahi ya, kedatangan anaknya. Sekarang lihat pasal 2 ayat 19. 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Garis bawahi kata kedatangannya. Ya, pasal 3 sekarang. Pasal 3 ayat 13. Bersama 2, 3. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Garis bawahi kata kedatangan Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, sekarang pasal 4 ayat 15. 4:15. 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Garis bawahi lagi kata kedatangan Tuhan. Ya, pasal 4 ayat 15. Sekarang pasal 5 ayat 23. 5 ayat 23 bersama. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, garis bawahi kata kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setiap pasal selalu diakhiri dengan pesan kedatangan Tuhan. Artinya apa, Saudara? Dari semua hal yang dijelaskan Paulus pada setiap pasal, semuanya adalah bentuk persiapan untuk kedatangan Tuhan. Nah, Saudara, pada video sebelumnya saya telah menyampaikan 3 keadaan jemaat Tesalonika sebagai teladan jemaat yang siap sewaktu-waktu Tuhan datang. Ya, mereka memiliki pertama, pekerjaan iman. 2, jerih lelah kasih. Dalam terjemahan baru disebut usaha kasih. Ya, disebutkan dalam terjemahan lain jerih lelah kasih, itu lebih tepat. Dan yang ketiga, mereka memiliki kesabaran pengharapan. Terjemahan baru menuliskan ketekunan pengharapan. Ya, tapi lebih tepat dikatakan kesabaran pengharapan. Nah, tentu saya tidak akan mengulangi semuanya itu. Bagi Anda yang lupa, Anda bisa putar lagi video yang sebelumnya. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara kesaksian perubahan cara hidup jemaat Tesalonika. Saya ulangi, kesaksian perubahan cara hidup jemaat Tesalonika. Ya. Nah, kita ini sering mendengar slogan-slogan supaya kita anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Ya, kita harus menjadi saksi. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Nah, hal-hal ini seringkali oleh banyak orang dimaknai dengan menyampaikan Injil secara verbal. Ya, penginjilan secara verbal dengan kata-kata menyampaikan Injil. Nah, saudaraku, penginjilan verbal itu penting. Tetapi penginjilan secara verbal dengan kata-kata itu tidak akan efektif apabila tidak ada kesaksian perubahan cara hidup. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama. Kita akan membaca 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Bersama 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudaraku, sebelum kita masuk kepada substansinya,
ya. Kita awali dulu dengan pemahaman struktur kalimatnya ya. Kalimat ini diawali dengan klausa pertama, yaitu sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut. Ya, tentu kita mesti bertanya, siapakah mereka? Ya, mereka yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan di daerah Makedonia, Akaya, dan sekitarnya. Ya, Anda bisa lihat di ayat 7 dan ayat 8. Jadi begitu, saudara ya. Paulus menulis, dia bercerita atau dia bersaksi, itu dia tuliskan bahwa sewaktu Paulus bertemu dengan jemaat di Makedonia, jemaat di Akaya, dan juga jemaat-jemaat di sekitar kota-kota itu, mereka itu justru yang lebih dulu bercerita kepada Paulus tentang jemaat Tesalonika. Bukan Paulus menceritakan kepada mereka, jemaat Tesalonika begini, kalian harus seperti jemaat Tesalonika. Tidak. Tetapi mereka yang justru bercerita kepada Paulus. Mereka ini mengagumi jemaat Tesalonika, dan mereka menjadikan jemaat Tesalonika sebagai teladan buat mereka. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya ayat 7 dan 8, kita baca ayat 7, sehingga kamu jemaat Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi jemaat Tesalonika ini sudah terkenal ya, bahasa Jawanya kondang. Mereka begitu terkenal dengan cara hidup mereka yang luar biasa dan menjadi teladan. Nah, jadi apa yang jemaat Makedonia, jemaat Akaya, dan sekitar-sekitarnya itu yang mereka kagumi dari jemaat Tesalonika ya. Kembali ke ayat 9 dan 10 tadi, ya, coba Anda perhatikan. Setelah klausa pertama tadi ada 3 kata kerja. Ya, 3 kata kerja itu adalah yang pertama berbalik. Coba Anda garis bawah itu kata berbalik. Yang kedua kata melayani. Ya. Yang ketiga kata menantikan. Nah, kita bahas 3 hal ini ya. Yang pertama, berbalik, tepatnya berbalik dari berhala-berhala. Kata berbalik itu bisa diganti dengan kata bertobat. Jadi jemaat Tesalonika ini dilihat hidup mereka itu bertobat. Nah, saudaraku, kita ini juga mesti begitu ya. Orang-orang mesti melihat kita ini bertobat. Ya, kita ngomong pada mereka, ayo, tak kasih tahu Tuhan Yesus mau datang. Tapi mereka lihat hidup kita tidak bertobat. Bagaimana, saudara ya? Nah, orang mesti melihat kita bertobat. Dan yang paling penting yang melihat kita bertobat itu orang yang sekitar kita, yaitu siapa? Keluarga kita, saudara ya. Nah, semisal ya keluarga kita ini melihat ya kehidupan kita dulunya pemarah ya, kita suka maki-maki, bahasa Jawanya bilang suka misuh-misuh, maka keluarga kita itu perlu melihat bahwa kita tidak lagi pemarah ya. Mereka perlu melihat, mereka perlu merasakan bahwa kita bertobat. Saudaraku, tidak lagi seorang yang pemarah. Nah, mungkin Anda berkata, Pak, saya ya memang kadang-kadang marah, tapi saya tuh tidak suka misuh-misuh kalau marah. Ya, karena Anda tahu, ya misuh-misuh tidak boleh. Anda tahu, ya bahwa bicara kotor tidak boleh. Anda tidak suka, Anda tidak mengatakan kata-kata kotor, tidak misuh-misuh.
Tapi kalau Anda itu seorang yang gampang marahan, misalnya Anda jengkel misalnya di tempat kerja Anda, di perusahaan atau di kantor, nanti Anda sampai di rumah, ya, orang rumah Anda marah, itu kan menyakiti mereka, ya. Nah, nanti sama tetangga Anda juga gampang marahan, ya. Anda baca WA, misalnya WA grup, Anda marah, ya. Sama saudara seiman Anda marah, sama saya Anda marah. Coba seru ya, Anda simpulkan sendiri deh, ya, sikap seperti itu benar atau salah, ya. Kalau kita masih marah-marah terus, kita suka gampang marah, kira-kira saja apakah kita akan diajak naik ke rumah Tuhan, ya. Nanti kalau Anda diajak ke rumah Tuhan dan di sana Anda marah-marah, bagaimana, ya? Nah, karena itu saya tanya, setuju enggak Anda bahwa marahan itu, ya, itu harus bertobat, ya. Kalau kita ini orang yang gampang marah, itu harus bertobat, ya. Nah, tapi tentu saja bukan hanya marahan, ya, tentu masih banyak lagi, ya, yang harus kita bertobat. Lah apa Pak yang harus saya bertobat? Ya, sekarang simpelnya begini, apa yang Anda ketahui dari kebiasaan Anda yang Anda sendiri tahu itu tidak baik, tahu itu tidak benar, tahu itu buat orang tidak suka, ya, cobalah ditinggalkan, ya. Ayo kita tinggalkan semuanya itu, ya. Saya tidak mungkin memperinci semua satu demi satu, tapi Anda tahu, ya. Dan yang menjadi keberatan orang kepada Anda, ayolah kita tinggalkan, ayo kita bertobat, ya. Nah, yang kedua, tadi kata yang pertama bertobat dari berhala-berhala, yang kedua kata melayani, lengkapnya melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan di dalam melayani Tuhan. Kata melayani itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata dulio, ya. Dulio itu dari kata dulos. Dulos artinya budak, budak yang terikat. Jadi zaman dulu budak itu diikat, di rantai begitu, ya, atau diikat dengan tali. Jadi kata dulio itu berarti terikat untuk melayani, ya. Nah, itu sama seperti sekarang kalau kita ini bekerja di sebuah perusahaan, ya. So, kalau kita bekerja pada perusahaan, tentu kita juga terikat oleh peraturan-peraturan, kita juga terikat oleh kewajiban-kewajiban, ya. Saya kasih contohnya, orang bekerja di sebuah perusahaan, ada peraturannya, harus datang sebelum pukul 8, tidak boleh datang lewat jam 8, ya. Sebelum pukul 8, maka ada absensi, ya. Sekarang ini absensinya pakai ini fingerprint, ya, cap jempol, di scan, ya. Nah, kita mesti datang sebelum pukul 8. Itu suatu peraturan, ya. Kita juga harus pakai seragam, kita harus pakai sepatu, ya. Sekarang ini nanti akan ada new normal, orang kerja harus pakai masker, ya. Nanti kita ibadah juga mesti begitu, pakai masker, ya. Orang kerja juga mesti meletakkan teleponnya di locker, ya, di lemari. Itu semua peraturan, ya. Kewajiban juga ada. Kewajibannya apa? Mengerjakan tugas, menyelesaikan target, ya. Ada target harian, ada yang target mingguan, ada yang target bulanan. Saudaraku, kalau orang tidak mau, ya, dengan peraturan, dengan kewajiban tadi, ya pilihannya cuma dua, keluar atau dikeluarkan, kan begitu, ya. Nah, sebenarnya kita ini juga sebagai dulos, sebagai budak yang terikat, sebagai hamba yang terikat, kita ini juga harus melayani Tuhan seperti itu, ya. Ada aturan, ada kewajiban, ya. Hanya saja kita ini, ya, tersesat oleh
pengertian dan pemahaman kita sendiri ya tentang status kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Dalam pemahaman kita yang keliru itu kita berpikir bahwa karena kita ini anak dan Tuhan itu Bapa, ya apalagi dia Bapa yang baik, seolah-olah sepertinya kita ini tidak punya ikatan, tidak punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Contohnya apa? Ya, contohnya sederhana saja. Kewajiban untuk melayani, kewajiban untuk berbakti. Ya, kewajiban berbakti, beribadah, ya, memuji, menyembah, belajar firman Tuhan. Apakah kita memahami hal ini sebagai kewajiban yang mengikat atau tidak mengikat? Coba kita lihat orang-orang dengan kepercayaan lain. Kalau sudah waktunya ibadah, mereka menunaikan loh ibadah mereka itu. Mereka tinggalkan pekerjaan. Bahkan kalau mereka punya toko, mereka tutup tokonya untuk menjalankan ibadahnya. Ada waktu-waktu ibadah mereka yang boleh digeser, tapi ada juga yang tidak boleh. Dan mereka melakukan itu. Saudaraku, kita memang ibadah boleh sewaktu-waktu, saudaraku, tapi harus kita jalankan. Jangan sampai tidak. Ya, contohnya seperti mengikuti ibadah online ini, ya, kita mesti mengikuti, jangan sampai tidak. Karena kita lihat video, ya videonya jangan di skip. Puji-pujiannya lah, tidak usah puji-pujiannya, langsung firman Tuhan aja, jangan dicepetin. Ya. Coba kita tunaikan kewajiban ibadah kita. Nah, saya selain hari Minggu, saya berusaha melayani Anda juga, ya, untuk doa penyembahan hari Selasa dan hari Sabtu. Sebelum ada online yang tidak pernah ikut doa di gereja hari Selasa atau hari Sabtu, sekarang ini dengan adanya keadaan seperti ini, dengan adanya ibadah online, oh ya, lewat online ini Anda ikuti, kan ada waktu, ya, kenapa tidak Anda ikuti? Anda tidak bisa tepat jam 7, tidak apa-apa, ya, tapi coba usahakan. Seperti misalnya sebelum tidur, ya, Anda sempatkan, Anda buka videonya. Ya, kalau mungkin sudah malam, ya, Anda pasang headset lah, ya, Anda ikuti, Anda nyanyi, Anda sembahyang. Nah, jika Anda tidak ikuti, saya tidak tahu, karena saya tidak melihat dan saya tidak rugi apa-apa. Tetapi jika Anda mengikutinya, Tuhan sendiri yang melihat Anda. Tuhan sendiri yang akan menerima penyembahanmu. Tuhan sendiri menerima pujian. Itu artinya Anda melayani Tuhan. Anda sedang meladeni Tuhan. Melayani itu kan meladeni. Ya, Anda mesti meladeni Tuhan, memuaskan Tuhan. Dan apabila Tuhan itu engkau layani, engkau ladeni, dan dia puas, nanti dia kasih Anda tip. Seperti kalau kita di rumah makan, ya, kalau pelayannya baik, wah, kita seneng gitu ya, kita kasih tip. Kalau kita nginep di hotel, ya, barang-barang kita dibawakan, ya, kita tahu itu berat, dia bantu bawa dengan sigap, kita seneng, ya, kita kasih dia tip. Ya, nah kalau Anda buat Tuhan senang, renungkan apa yang Tuhan akan lakukan. Ya, nah sekarang yang ketiga, kata kerja yang ketiga tadi adalah kata menantikan. Lengkapnya menantikan kedatangan anaknya. Yang tadi juga kita baca di setiap pasal itu ada pesan itu, ya. Nah, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan dalam hal pengharapannya menanti kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan itu menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, masih ingat tadi di awal saya memberikan contoh sepasang suami istri yang menantikan hari kelahiran anaknya, ya. Nah, sebenarnya menantikan hari kelahiran anak, sesuatu yang menggembirakan ini bukan
disiapkan nanti pada bulan ke-9 dengan hanya menyiapkan sebuah tas berisi perlengkapan untuk berangkat ke rumah bersalin, tidak. Tetapi dari sejak diketahui ada janin di dalam kandungan istri, baik suami maupun istri mesti bersama-sama menjaga janin itu dengan baik, ya, memberi asupan gizi yang cukup, menjaga kesehatan, menjaga suasana hati, suasana pikiran, menjaga suasana rumah tangga, juga persiapan-persiapan yang lain yang dibutuhkan, ya, barang-barang yang dibutuhkan, terutama juga biaya persalinan tentu saja. Nah, kelak bayi itu lahir, ya, itu semua terbayar, semua jerih payah, saudaraku. Jadi kelahiran sang bayi itulah alasan dari semua jerih lelah ayah dan ibu. Nah, menyambut kedatangan Tuhan seyogyanya juga dipahami seperti itu, ya. Dari sejak kita mendengar Injil, tadi saya katakan Injil itu 5 pilar. Yesus lahir, Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan satu lagi, Yesus akan datang. Sejak kita mengerti dan percaya hal itu, sejak itu mestinya kita menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Bukan nanti, kalau sudah lihat, oh ada malapetaka, oh ini sudah meterai kesekian, sudah terlambat nanti, saudaraku, ya. Nah, sekarang masih belum terlambat, ya. Mari kita persiapkan diri kita. Jadikan kedatangan Tuhan itu alasan buat hidup kita dari hari demi hari, ya. Engkau berjuang melawan dosa karena engkau percaya Yesus datang. Engkau berjuang melawan kehendakmu. Sebenarnya engkau sudah geram, jengkel, tapi engkau padamkan kehendakmu, ya, untuk datang meluruk orang itu, ya. Kadang-kadang engkau memaksakan dirimu untuk melakukan kehendak Tuhan walaupun pahit. Engkau rela membuat dirimu rugi, ya, dirugikan orang. Engkau tidak balas. Engkau rela dirimu juga mungkin disakiti dan engkau tidak membalas. Engkau melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memberi waktumu, engkau memberi tenagamu, engkau memberikan pikiranmu, ide-idemu. Bahkan juga mungkin engkau memberikan hartamu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena engkau percaya Tuhan akan datang dengan membawa upah. Saudaraku, itulah contoh-contoh perbuatan yang membuktikan bahwa engkau percaya bahwa Tuhan akan datang, bahwa engkau juga percaya setiap perkataannya. Saudaraku, saya tidak akan membuat kesimpulan di akhir khotbah ini. Saya harap Anda mau merenungkan kembali semua yang tadi telah saya sampaikan, dan semoga Roh Kudus menolong Anda, ya. Semoga Roh Kudus menolong Anda, itu artinya kalau Anda mau minta tolong, ya Roh Kudus akan menolong, ya. Coba minta tolong, renungkan kembali semua yang telah saya sampaikan tadi dan lakukan, supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk kedatangannya. Amin. Dan kita akan menyanyikan pujian kita, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap kepadamu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
Sekali lagi, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Itu yang ku mau, Tuhan, menuruti kehendak-Mu. Engkaulah alasan segala hidupku. Engkau alasan segala perjuanganku. Ku ingin masuk
rencanamu. Saudaraku, rencana Tuhan itu sungguh ajaib. Kita direncanakan hidup bersama dengan Dia di dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Dan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, Dia datang untuk kita, menyelamatkan kita yang berdosa ini. Dia menggantikan kita. Dan Tuhan juga masih memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menolong kita. Semoga kita semua ditolong oleh Roh Kudus, karena kita mau minta pertolongan kepada-Nya. Dan kalau itu terjadi pada kita, maka kehendak Tuhan itu yang akan kita lakukan. Terus minta tolong kepada Tuhan, menolong kita, supaya kita betul-betul menjadi umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun, kapan saja Tuhan datang, kita siap. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala perkataan-perkataan firman-Mu. Semua hal yang telah kami dengar, biarlah itu terekam baik di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah itu menjadi renungan kami dalam hari-hari ini. Ajari kami lebih paham perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mengikuti teladan yang baik daripada jemaat di Tesalonika. Biar kami menjadi orang yang betul-betul bertobat, dan pertobatan kami disaksikan oleh keluarga kami, oleh sahabat teman kami, sehingga kami dapat memenangkan mereka. Buat kami juga hidup melayani Engkau sebagai hamba, bahkan sebagai budak yang terikat. Kami mau mengikatkan diri kami kepada setiap peraturan dan kewajiban kami kepadamu. Dan ajari juga kami menanti-nantikan kedatangan, menjadikan kedatanganmu alasan dari segala perjuangan kami mengikut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan kehendak-Mu, bahkan kami melakukannya dengan sempurna, kami memuaskan hati-Mu, Engkau juga akan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Ini percaya dan iman kami kepadamu Bapa. Karena itu tolong juga kepada setiap kami yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan. Tuntun kami melakukan kehendak-Mu dan menyaksikan mujizat-Mu dinyatakan pada kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah akhiri ibadah kita. Dan sekali lagi, apabila Anda ingin memberikan persembahan, nanti pada akhir video ini akan ditampilkan QR code baik untuk persembahan kas gereja maupun juga apabila Anda bermaksud memberikan persembahan kasih bagi kami dan keluarga kami, nanti juga ada QR code tersendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita menadahkan tangan kita. Bapa yang di surga, terima kasih buat kesempatan kami melayani-Mu. Tuhan, walaupun terbatas waktu yang kami persembahkan, hanya 1 jam saja, tapi kiranya semuanya ini juga tidak mengecewakan hati-Mu. Tuhan menolong kepada kami semua, dan terus Roh Kudus mengajari tiap-tiap kami anak-anak-Mu mengerti perkataan firman-Mu. Buat kami merenungkannya siang dan malam, sehingga seperti firman-Mu mengatakan, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada waktunya, karena kami menjadi anak-anak yang suka merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah kita terima dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala apa yang kita butuhkan datang dari Allah Bapa kita. Dan biarlah
kita senantiasa hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi hati kita senantiasa. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.